Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita senang kita bisa melihat firman Tuhan kembali, kita belajar firman Tuhan kembali. Dan seperti yang saudara ketahui, dalam beberapa minggu ini kita belajar dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam Injil Yohanes. Dan kali ini kita akan melihat kepada mujizat ketika Yesus berjalan di atas air. Nah, pada waktu saya merenungkan cerita ini, merenungkan ayat-ayat ini dari ayat 16 sampai ayat 21, saya bertanya-tanya apa kaitannya mujizat yang begitu pendek diceritakan oleh Yohanes, tetapi Yohanes membungkusnya dengan peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan nampaknya bagi saya ketika Yohanes mencatat Yesus berjalan di atas air sebagai sebuah mujizat, ada kaitannya ketika dia menceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa minta mohon dan pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami boleh kembali melihat kepada firman Tuhan, kami diberikan privilege untuk dapat mempelajari firman-Mu. Kami mendapatkan kesempatan untuk melihat firman Tuhan. Kami ingin diubahkan, kami ingin belajar, kami ingin Tuhan berbicara kepada kami, menegur kami, memberi nasihat kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, supaya firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Kami berdoa, urapi kami semua, juga termasuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba sendiri pun belajar dari situ. Dan Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami semua secara pribadi. Kami mohon Tuhan sendiri yang mengajar. Tuhan sendiri yang menolong, yang berbicara. Bukan hamba-Mu. Hamba hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Bapak, terima kasih, urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, saudara, ayat 16 sampai ayat 21, itu dikisahkan mengenai Yesus berjalan di atas air. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat 15 sampai ayat 22, karena ini ada kaitannya saudara. Kita akan melihat ayat 15 sampai 22, kita baca bersama-sama, kemudian kita akan membahas firman Tuhan ini. Yohanes pasal 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain daripada yang satu tadi, bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yohanes
bukan dengan tidak sengaja mencatat peristiwa ini secara bersamaan, karena kalau kita lihat ada tujuan tertentu yang dimana Yohanes mencatat ini secara bersamaan. Dia mengaitkannya peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi roti kepada mereka, lalu Yesus berjalan di atas air, lalu Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang mereka butuhkan sebenarnya. Ada kaitan semua ini, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu bahwa banyak sekali orang yang ketika didatangi hamba Tuhan, saya sendiri punya pengalaman seperti itu. Saya bertemu dengan orang, menginjili mereka dan bicara mengenai Tuhan kepada mereka, dan saya bertanya apakah ada sesuatu yang mau didoakan. Mereka selalu saja minta, paling banyak mereka kan minta bahwa tolong doakan supaya saya sehat saja. Tolong doakan supaya usaha saya ini lancar. Hampir 95%, kalau tidak dikatakan 100%, selalu minta berkat, usaha lancar, kesehatan, anak semua diberkati, semua anak-anak mendapatkan kepandaian, semua minta sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, berkat, makan bisa cukup, pakaian bisa cukup, minta supaya Tuhan memberikan pekerjaan, semua diminta seperti itu. Tidak ada salahnya, saudara. Saya senang mendoakan jemaat, setiap orang yang punya keperluan-keperluan secara khusus. Tapi jarang sekali, saya senang sekali ketika ada orang mengatakan, Pak Pendeta tolong doakan. Karena saya ingin punya relasi yang lebih baik sama Tuhan. Saya ingin supaya saya dengan Tuhan hubungannya baik. Saya makin mengenal Tuhan, saya makin mengenal rencana Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang punya persoalan berat dalam hidupnya. Lalu saya tanya, apa yang harus saya doakan, Pak? Doakan begini, Pak. Doakan supaya saya tahu apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang saya alami. Jarang sekali orang punya permintaan doa seperti itu. Biasanya kalau orang berada dalam persoalan seperti itu, dia akan minta, tolong Pak doakan supaya Tuhan menyatakan mujizatnya sehingga saya bisa lepas dari setiap persoalan ini. Praktek-praktek seperti ini sering kali dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mementingkan apa yang disebut dengan mujizat dan meminta kepada Tuhan, tidak meminta kepada Tuhan bagaimana rencana Tuhan ternyata terjadi dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi, saya tidak mengatakan permintaan terhadap mujizat, permintaan terhadap supaya semua keperluan jasmani kita dipenuhi, itu tidak salah. Tapi yang saya takutkan adalah kita seringkali memutarbalikkan hubungan kita dengan Tuhan. Siapa kita dan siapa Allah kita. Kita memutarbalikkan itu seolah-olah kitalah yang berdaulat, bukan Allah yang berdaulat. Maksud saya begini, kita lebih sering minta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Seolah-olah kita lebih berdaulat daripada Tuhan. Daripada kita sedang minta, Tuhan apa yang engkau hendak lakukan dalam hidup saya. Beda, saudara. Ada orang yang memposisikan dirinya seolah-olah lebih berdaulat daripada Allah. Dan ini sering kali terjadi kepada orang-orang Kristen. Dan itulah sebabnya, saudara, banyak orang mencari-cari mujizat. Mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, bukan ingin mencari apa maksud Tuhan. Itulah sebabnya kalau gereja-gereja yang bertemakan inilah, datanglah ke gereja kami, ada mujizat kesembuhan. Gereja seperti itu selalu ramai. Dan ketika ada gereja yang bertemakan pemulihan ekonomi, semua berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Aku ingin supaya
ekonomi dipulihkan, aku ingin usahaku dipulihkan, aku ingin keluargaku dipulihkan, aku ingin supaya perusahaanku bangkit kembali dari keterpurukan, aku ingin penyakitku disembuhkan. Saudara, itu tidak salah. Tapi ketika seseorang mulai mencari-cari gereja dan lihat di sini tidak ada mujizat kesembuhan, lalu cari ke gereja ini tidak ada mujizat, mereka mencari searching by Google di mana ada gereja yang bisa memulihkan kehidupannya. Itu yang dicari oleh banyak orang. Tidak hanya pada masa ini, saudara. Saudara lihat, masa zaman dulu juga seperti itu. Sama seperti yang kita akan lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka mencari-cari Yesus supaya dapat makan. Supaya kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka dipenuhi. Dan bukan hanya orang Kristen. Banyak pemuka-pemuka agama, rohaniwan, pendeta-pendeta menggunakan Yesus sebagai kesempatan untuk dapat memperkaya diri. Menggunakan Yesus demi kepentingan diri sendiri. Menggunakan nama Yesus supaya bisa dapat uang yang banyak. Ini saudara bukan hanya cerita pada masa kini saja. Dalam perjanjian lama, saudara melihat ketika Ahab dan Yosafat ingin berperang. Ada contoh di situ, saudara, kita buka 1 Raja-Raja pasal 22. Yosafat dan Ahab ingin maju berperang. Ahab, dia punya 400 nabi. Saudara bayangkan, perlu 400 nabi mendoakan raja ini. Kemudian mereka mau berperang, lalu mereka minta petunjuk Tuhan. Yosafat bilang, kalau kita lihat ayat 10, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 10. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. 400 nabi bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia, salah satu dari nabi itu, Zedekia bin Kenana, membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi berbuat demikian. Majulah ke Ramot Gilead, engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhan-suruhan itu datang kepada Mika, karena Yosafat minta ada nabi lain enggak selain 400 nabi ini. Kok dia merasa tidak sreg, tidak puas dengan 400 nabi ini. Dia ingin cari nabi lain. Dia ingin cari kebenaran firman Tuhan. Lalu ada seorang yang bernama Mika. Nabi Tuhan yang bernama Mika. Mika tidak direkomendasikan oleh Ahab. Why? Karena ketika Mika berbicara nubuat, Mika tidak pernah menyenangkan Ahab. Lalu datanglah utusan kepada Nabi Mika. Lihat ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Lihat kata Mika. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Mereka titip pesan kepada Mika supaya Mika menyampaikan yang baik, sama seperti nabi-nabi tadi. Saudara lihat bahwa mereka nabi 400 nabi ini bernubuat demi kebaikan Ahab, demi kepentingan Ahab. Mereka digaji oleh Ahab, mereka mendapat makanan dari Ahab. Yang penting perut mereka penuh dengan makanan. Dan Ahab senang. Ahab senang. Karena Ahab dinubuatkan yang baik. Dinubuatkan yang baik. Dapat makanan. Nabi senang. Karena dapat uang. Raja senang. Karena diberkati.
Fenomena itu ada pada masa ini. Pendeta senang karena amplopnya banyak, persembahannya banyak. Jemaat senang karena dengar berkat. Tidak ada bedanya, saudara. Dan hati-hati, saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Jangan membalikkan keadaan. Siapa yang berdaulat? Engkau berbicara atas nama Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Engkau sama-sama happy. Pendeta berkhotbah, dapat amplop tebal, happy. Jemaat pulang dengan perasaan happy. Karena dapat berkat dari Tuhan. Padahal sebenarnya tidak ada dari Tuhan. Tuhan tidak hanya berbicara mengenai berkat. Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal melalui firman-Nya. Itulah sebabnya Mika berkata, apa yang difirmankan Tuhan kepadaku itulah yang kukatakan. Nabi tidak pernah hanya bicara mengenai berkat. Nabi juga bicara mengenai kutuk kalau engkau tidak setia kepada Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai yang sulit-sulit, orang tidak akan datang ke gereja kita. Demikian pula orang yang baru makan roti ini. Mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan. Lihat saudara, kalau kita lihat ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 14. Orang-orang itu melihat mujizat Tuhan, lalu mereka berkata, inilah nabi yang akan datang. Saudara, bandingkan pada waktu Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Bethesda, di kolam itu. Semua menolak. Mereka di depan mata mereka melihat mujizat itu. Tapi mereka menolak. Mujizat adalah mujizat, tapi kami tidak percaya bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Tapi lihat saudara, 5.000 orang ini mereka melihat mujizat itu dan mereka percaya bahwa inilah nabi yang akan datang. Tetapi ayat 15, Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Why? Kenapa Yesus menolak? Kan bukankah mereka menganggap Yesus sebagai nabi yang akan datang? Bukankah itu yang Yesus cari? Yesus menolak. Kenapa? Karena Yesus tahu isi hati mereka. Mereka menerima Yesus bukan karena mereka tahu bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Mereka menerima Yesus karena mereka sudah makan roti itu dan mereka kenyang. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. No. Kamu mau rotinya, kamu tidak mau aku. Kamu mau perutmu kenyang. Kamu tidak menginginkan Yesus. Yesus tahu motif mereka. Sekalipun mereka memuji-muji Yesus, mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini sangat mengerikan saudara. Saya mengingatkan kepada saudara, ini banyak sekali orang yang datang ke gereja memuji-muji nama Tuhan. Sebagian besar diantaranya hanya mencari berkat Tuhan, tidak mencari Yesus. Ini warning bagi kita semua. Nggak terlihat, kelihatannya Alkitab dibawa pergi ke gereja, dituntun, pakai kalung salib yang besar, lalu ada pakai kaos yang nyata, I have decided to follow Jesus. Tulisannya bagus, I'm a follower of Christ. Tulisannya besar, lalu pergi ke gereja bahwa Alkitab nampaknya begitu rohani. Tapi sampai di sana, bukan Yesus yang dicari. Nampaknya bagus saudara.
Setiap orang melihat ini orang begitu rohani, tapi isi hatinya Yesus tahu. Kita bisa membohongi orang lain, tapi kemunafikan ada dan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya beberapa di antara orang-orang yang melayani mundur. Kenapa mundur? Tanda kasihnya kurang. Aku nggak mau lagi ke situ, aku lebih suka ke gereja ini. Aku kalau main musik di gereja itu, PK-nya besar. Kalau di gereja ini, aku nggak ada PK. Apa yang dicari? Mundur. Karena kebutuhan aktualisasi diri tidak dipenuhi. Ingin tampil di gereja itu, lalu kalau tidak tampil di depan, di atas mimbar, lalu mundur. Kenapa? Aku butuh berdiri di sana supaya orang lain bisa melihat kemampuanku sebagai seorang WL, singer, pemain musik. Aku butuh di sana. Tapi ketika gereja tidak memenuhi keinginan itu, mereka mundur. Mencari gereja. Ini bukan cuma orang-orang awam saja. Orang hanya mau datang ke sebuah gereja, milih-milih gereja. Kalau saya berkhotbah di situ berapa PK yang saya dapat? Bukan mencari kemuliaan Tuhan. Pendeta-pendeta hanya memikirkan persembahan, tidak mencari baptisan. Semalam saya bicara kepada jemaat saya, pendeta lagi stres. Why? Corona membuat persembahan turun, stres. Tapi mereka tidak pernah stres kalau baptisan turun. Apa yang dicari sebagai hamba Tuhan? Kepentingan diri sendiri. Ketika melayani Tuhan, ke pelosok-pelosok, melayani orang-orang yang lapar, melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain, modal foto, difoto lalu diupload, dukung pelayanan kami. Begitu ada persembahan masuk, sekian persen buat saya, sekian persen buat persembahan. Motifnya sudah uang, motifnya bukan Tuhan. Kelihatan bagus saudara, kelihatannya menarik karena melayani orang-orang di pinggiran. Tapi Tuhan tahu kebusukannya. Tuhan tahu motifnya. Tuhan tahu motifnya. Saya mengajak saudara untuk melihat, saya hamba Tuhan, saya berhati-hati ketika saya melayani dan saya ingin mengajak saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara harus hati-hati, jangan sampai motifnya uang. Ketika saudara masuk sekolah teologi, kalau saudara masuk sekolah teologi, saudara lulus, bukan supaya saudara kaya. Saudara harus mencari orang untuk dapat dimuridkan. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang makan roti ini, 5.000 orang laki-laki makan roti dan mereka hanya mencari isi perut mereka. Tidak mencari kepentingan. Tuhan Matius 7, ketika orang-orang itu sampai kepada Tuhan dan mereka meninggal dunia dan mereka masuk ke dalam penghakiman. Tuhan, bukankah kami berdemuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melayani demi nama-Mu? Bukankah kami singer demi nama-Mu? Bukankah kami berkhotbah demi nama-Mu? Bukankah kami melayani demi nama-Mu? Aku tidak kenal Engkau, kata Tuhan. Why? Engkau melayani demi perutmu, bukan demi aku. Engkau melayani demi isi perutmu, demi isi dompetmu, bukan karena aku. Tuhan tahu saudara kebusukan itu. Hati-hati saudara. Jangan sampai
kekerasan dari Tuhan, kata-kata keras dari Tuhan sampai kepada saudara. Saya tidak mau membuat saudara tersinggung, saya tidak mau ada yang tersinggung saudara. Saya nggak mau. Kalau ada yang tersinggung berarti ada yang salah dengan diri saudara. Tapi kalau saudara tersinggung, minta ampun sama Tuhan, bukan sama saya. Perhatikan Yesus berjalan di atas air, ada mujizat yang Tuhan tunjukkan melalui Yohanes, dan dia berbicara mengenai Yohanes berbicara mengenai Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di situ ceritanya sangat pendek, berbeda dengan cerita Markus, berbeda dengan cerita Matius. Matius menunjukkan ada Petrus yang ikut juga berjalan. Petrus tenggelam, lalu Petrus diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes tidak mencatat itu, peristiwa ini pendek sekali. Ada ayat 1 sampai 14 Yesus bicara mengenai roti gandum. Roti gandum, saudara, saya ingin menunjukkan kepada ini roti jasmani, roti gandum. Ayat 22 sampai 71 bicara mengenai roti hidup. Lihat ayat-ayat ini sampai ayat 71 ayat 71 bicara mengenai roti itu yang dicari oleh manusia, tapi Yesus bicara mengenai dirinya sebagai roti hidup. Ayat 1 sampai 14 Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang makan roti. Ayat 22 sampai 71 Yesus berhadapan dengan orang-orang yang telah makan roti. Lihat di situ. Tapi ayat yang ke-16 sampai ayat 21 pendek sekali kisahnya. Yesus berhadapan dengan murid-murid dan Yesus tidak bicara tentang roti. Yesus bicara mengenai dirinya sendiri. Ada apa ketika Yohanes menceritakan mujizat yang kecil itu, yang singkat itu. Mujizat itu besar saudara, maaf maksud saya kecil itu bukan berarti mujizat tidak ada artinya. Tapi maksudnya Yohanes menceritakan kisahnya dengan pendek sekali, dia menulis 40 tahun setelah Matius ditulis. Dan anggapan dia dalam para pembacanya sudah tahu kisah itu sebenarnya. Tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus ikut juga berjalan. Yohanes anggap itu semua tahu dan pembacanya akan mengerti bahwa ini ditempatkan secara khusus dengan tujuan apa. Lihat saudara, mari kita baca. Yohanes pasal 16, pasal 6 ayat yang ke 16, ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sekarang kita melihat ada 12 murid Yesus, disuruh Yesus untuk menyeberang, pergi ke Kapernaum, naik perahu. Perhatikan, hari sudah gelap. Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora. Perhatikan di sini, orang 5.000 orang punya persoalan dengan makanan. Mereka punya persoalan dengan makanan. Dan sekarang murid-muridnya, 12 murid punya persoalan dengan badai. Dua persoalan disandingkan oleh Yohanes. Dan Yesus melihat ini membandingkan, seolah-olah ini membandingkan. Ini mujizat 5.000 orang mendapatkan roti, lalu 12 murid mendapatkan mujizat yang lain. Yohanes ingin membandingkan itu, sama-sama punya persoalan. Nah, Yesus tentu saja bisa merendahkan angin. Pada waktu mereka makan roti itu, mereka lapar dan Yesus beri roti. Itu logikanya kalau seandainya mereka lapar, mereka mendapatkan makanan. Itu logika buat mujizat seperti itu. Tetapi pada waktu Yohanes menceritakan bahwa mereka punya masalah dengan angin yang begitu kencang, ombak yang begitu besar. Yohanes tidak menceritakan bahwa murid-murid itu sedang minta Yesus tolong singkirkan angin ini.
Yesus tolong buat ombak ini diam. Walaupun kita tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk itu, walaupun kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, angin mulai reda, waktu Yesus naik ke dalam perahu, badai mulai hilang. Kita tahu itu, Yesus bisa buat lakukan itu, tapi Yohanes tidak menceritakan itu di dalam teksnya ini. Dia tidak menceritakan bahwa murid-murid minta supaya badai ini berlalu. Lalu dia katakan begini, setelah mereka mendayung, ayat 19, setelah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut, ini aku ini, jangan takut. Mereka tidak minta badai lewat. Bisa saja mereka minta, tapi Yohanes tidak menceritakan. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu sudah lebih cukup daripada yang lain. Cukuplah Yesus hadir. Mereka tidak minta mujizat, tapi Yesus hadir dan masuk ke dalam perahu mereka. Itu lebih dari cukup. Lihat, orang-orang 5.000 orang ini hanya minta roti, tidak minta Yesus. Ketika mereka berhadapan dengan Yesus, setelah ketemu di Kapernaum, Yesus mengatakan, ini aku roti hidup, ini aku roti hidup. Terimalah aku, roti yang turun dari surga. Mereka mulai mundur, kecewa, dan tidak percaya kepada Yesus. Why? Yohanes tidak berfokus kepada kuasa Yesus. Ketika ada mujizat ini, Yesus berjalan di atas air. Dia tidak berfokus kepada itu. Dia berfokus kepada penerimaan murid-murid terhadap Yesus. Mujizat bukan menjadi fokus kita. Ketika mereka berada dalam persoalan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bukan mujizat, tapi Yesus sendirilah yang hadir. Saudara, ada satu kisah yang saya senang coba untuk menceritakan kepada kita. Mungkin saudara sudah mendengar cerita ini ketika di penginjilan masuk ke India. Kisah mengenai lagu I have decided to follow Jesus, no turning back. Ada penginjilan masuk ke India di sebuah bukit yang namanya Bukit Garu. Dan saya baru tahu nama orang yang menuliskan kata-kata itu adalah Nok Seng, seorang suku terasing di Garu, India. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia beserta dengan seluruh keluarganya adalah orang yang pertama kali terima Yesus. Tapi kepala suku tidak suka dengan orang ini yang percaya kepada Yesus. Dia membawa Nok Seng, istri dan anak-anaknya di hadapan khalayak ramai untuk dihukum karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata, tolak Tuhanmu. Kalau tidak kedua anakmu ini saya panah dan mati. Dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mungkin Nok Seng pernah mendengar kisah tentang Yesus ketika dia meredakan angin, ketika dia memberi makan 5.000 orang. Yesus sanggup untuk membuat mujizat itu. Mungkin saja dia berharap mujizat itu terjadi, bahwa anak-anaknya tidak dihukum.
bahwa mungkin panahnya melenceng, tapi itu tidak terjadi. Anaknya tetap mati. Kemudian dia bertemu, kepala suku mengatakan kepada demikian, anakmu sudah mati, sekarang tinggal istrimu. Istrimu akan dibunuh kalau engkau tetap menerima Yesus. Tapi dia berkata, I have decided to follow Jesus. Walaupun tidak ada orang yang mengikuti aku tetap ikut dia. Istrinya mati. Dan kita tahu cerita akhirnya ketika dia pun dibunuh mati. Tidak ada mujizat terjadi di situ. Yang terjadi pada Nokseng dan seluruh keluarganya. Karena dia mencari Yesus. Bagi saya Yesus sudah cukup. Saya tidak mencari mujizat. Mujizat itu terjadi setelah dia mati dan seluruh keluarganya mati. Seluruh desa itu percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus berkata kepada para orang-orang yang telah makan roti itu, dan berkata, akulah roti hidup, ayat 51, yang telah turun dari surga. Jikalau kamu seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, orang berfokus untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan selama dia ada di dunia. Yesus bilang itu, kau makan roti itu saat ini, besok engkau mati. Itu tidak akan membawa kepada kekal. Yesus menawarkan, percaya kepadaku, percaya kepadaku. Aku akan membawa engkau kepada kekekalan, hidup yang kekal selama-lamanya. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Tidak mau percaya kepada Yesus. Coba kita lihat ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka tidak mau kehidupan yang kekal. Mereka mau perut diisi penuh. Mereka mau dompet diisi penuh. Mereka tidak mau terima Yesus. Simon, Yesus, maka Yesus katakan kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Murid-murid, saya coba ingin mengajak saudara melihat ayat ketika mereka menemui Yesus di dalam perahu itu ketika mereka mengalami badai. Yohanes 6 ayat 21 saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 6 ayat 21, lalu dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu. Dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu. Mereka menerima Yesusnya, bukan menerima rotinya. Mengerti saudara? Mereka menerima Yesusnya, bukan menerima mujizatnya. Cukuplah itu bagiku. Kalau saudara selama ini hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan saudara di dunia ini, celaka saudara. Yesus menawarkan kemuliaan kekal di surga. Dan itu hanya bisa dia berikan kepada saudara kalau saudara percaya kepada dia.
percaya sepenuhnya kepada Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Selamat saudara secara pribadi. Kalau saudara selama ini hanya mencari mukjizat Yesus, tidak mencari Dia, bertobat, katakan, Tuhan, mulai saat ini aku ingin mencari kehendak-Mu. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Dia, saat ini adalah saat yang tepat saudara akan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, teguran-Mu, nasihat-Mu bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Bahwa kami seharusnya mencari Engkau, mendahulukan kehendak-Mu, menerima Engkau dengan senang hati dalam hati kami. Hamba berdoa, kalau ada di antara kami semua, siapapun yang melihat siaran ini, firman Tuhan ini, mereka belum percaya kepada Tuhan, dan ingin menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka hanya mencari keselamatan dunia ini saja. Tapi kalau mereka ingin mencari keselamatan di dunia akhirat, dan hanya Yesus yang bisa memberikan. Dan kalau mereka mau percaya kepada Yesus, biar Tuhan memberkati mereka. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.